Tidak ada Sudah soyanya biasanya. selesai. Ya, baik dok. Terima kasih banyak. Kemudian untuk pertanyaan lagi, ada tiga Mm-mm, pertanyaan. Yang pertama itu, perihal mm-mm, informasi yang tersebar bahwa kolagen hanya minuman perisa, mm-mm. seperti minuman-minuman yang lain itu dok, yang di warung-warung itu dok. Kemudian karena di BPOM terdaftar dengan kode MD sama dengan Nutrisari, walaupun ada kandungan kolagen, namun kenapa bisa masuk kategori MD? Ini kayaknya saya tahu jawabannya karena kemarin saya yang urus Ya, yang untuk ngurus perizinan. saya. Coba kamu bisa ceritain tuh gimana proses pengurusan Balai POM-nya kemarin tuh. Oke, oke. Sebenarnya kok dari pengurusan Balai POM kemarin, kenapa kok masuk dengan kode MD sama dengan Nutrisari gitu ya? Jadi gini, untuk minuman, gitu kan, minuman itu hanya ada dua. Yang pertama ada MD, yang kedua ada TR. Nah, kalau misalkan kita lihat di BPOM itu ada dari BPOM MD, ada BPOM TR. Nah, kenapa kok kita masuknya di MD untuk minuman kolagen dan lain-lain sama dengan minuman perisa? Karena eh, untuk yang TR itu dikhususkan untuk obat tradisional, jamu, herbal. Itu dia masuk ke TR. Sementara kalau di MD itu memang khusus minuman serbuk. Jadi minuman serbuk itu termasuk kolagen dan kolagen itu dari BPOM diarahkan bukan termasuk ini ya, bukan termasuk jamu, bukan termasuk herbal. Jadi tidak bisa dimasukkan dalam kategori TR. Nah, kemudian di TR sendiri itu memang fungsinya bisa untuk diklaim gitu. Jadi misal kalau ada jamu klaim untuk menghilangkan pegal-pegal, mungkin kalau Bapak Ibu pernah tahu minuman yang supaya nggak pegal pada saat datang bulan itu, nah itu kan dia termasuk TR karena dia memang ada fungsi atau klaimnya itu dia berhak mengklaim untuk membantu mengurangi pegal-pegal pada saat datang bulan misalkan gitu ya. Nah, tapi pada kolagen itu tidak diperbolehkan untuk memberikan klaim dari pihak perusahaan ataupun produsennya. Jadi terdaftarnya dengan MD. Jadi kalau misalkan sama dengan Nutrisari ya memang karena dari BPOM sendiri itu cuma dua. Di sini juga saya kebetulan ada Ibu Endang Widowati. Beliau ini merupakan mantan kepala BPOM dari Bali. Mohon kalau bisa dibantu menjelaskan Bu Endang. Kebetulan Oh iya, sekali. iya, iya. Terima kasih Mbak Laras. Jadi mungkin mungkin saya sedikit informasi barangkali. Jadi memang ada TR, ada MD tadi yang disebutkan Mbak Laras. Tapi TR itu memang khusus untuk obat tradisional. Jadi bahan-bahannya adalah dari alam, dari herbal. Jadi tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi tidak boleh ada bahan obat yang masuk di obat tradisional dan itu eh, bentuk usahanya juga berbeda dengan produsen makanan. Sedangkan untuk MD itu memang khusus untuk produk makanan. Jadi tidak hanya minuman, tapi apapun, misalnya frozen, sosis, dan sebagainya itu harus MD. Nah, untuk makanan sendiri itu ada dua sebetulnya. Karena tadi ada perisa ya, jadi saya singgung sedikit. Jadi nggak apa-apa ya, minta waktunya sedikit sekalian biar Yap, lebih terima jelas. Ya, jadi kasih. sebetulnya kalau TR sama MD berbeda jauh ya. Tapi kalau makanan sama perisa tadi itu, saya tertarik dengan ini, biar tidak salah salah asumsi. Jadi kenapa justru perisa itu harus MD? Karena untuk makanan sendiri itu izin edarnya ada dua macam. Jadi ada MD, ada PIRT. PIRT ini adalah eh, makanan industri rumah tangga yang bisa izin edarnya bisa diurus di dinas kesehatan setempat, sedangkan hasilnya tidak perlu diuji, ya tidak perlu diuji. Kalau MD hasil produknya ya Mbak Raras kan pasti nguji itu. Jadi Ya, diuji siap. dulu dengan Iya, iya. parameter tertentu yang dipersyaratkan. Terus perusahaannya juga bukan kecil dan besar, tapi kalau PIRT itu satu rumah dengan rumah tangga masih boleh. Tapi kalau MD tidak boleh, jadi harus terpisah dengan rumah tangga. Itu yang pertama. Nah, perisa itu bahan tambahan pangan itu wajib MD. Jadi kalau PIRT itu untuk makanan yang risiko ringan ya, maksudnya
keripik yang begitu-begitulah. Tapi khusus untuk perisa karena dianggap bukan risiko ringan karena nanti pemakaiannya kan bisa seenaknya, makanya harus MD. Nah, untuk kolagen, untuk seperti ini masuk minuman itu MD. Jadi MD tidak hanya minuman, tetapi juga makanan. Semua makanan itu yang beredar di Indonesia harus mempunyai izin edar yaitu MD. Mungkin itu saja. Jadi MD itu artinya sudah didaftarkan di Badan POM Republik Indonesia dengan hasil uji dan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang tentunya jelimet ya Mbak Raras ya, karena etiketnya pun, jadi itu etiket yang di luar itu juga ada aturannya, jadi semuanya ada aturannya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau sudah ada izin edarnya BPOM, insya Allah aman. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.